Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya masih diberikan taufik dan hidayahnya serta kesehatan sehingga sore hari ini Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita membawa berkah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran atau majelis taklim kita tentang tafsir Al-Quran ataupun terjemahannya, kita baca Al-Fatihah. Semoga kita selalu diberikan istiqomah di dalam iman, di dalam Islam. Begitu juga tidak lupa, berhubung beberapa jamaah kita ada yang sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 120. Monggo mushaf dan Al-Qur'annya bisa dibuka ya. Ayat 120 surat Al-Baqarah. Sampun kepanggih. Nggih, ingkang wingking sampun doa. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن
يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم itu dotnya ada tasdidnya nggih. Faddaltukum makaten nggih. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Monggo. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة Nah, itu sinnya kan ada titiknya ya, seperti orang gusah ayam itu orang Jawa bilang syafa'ah gitu ya. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Monggo. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ini kok memnya ada tasdidnya juga ya. Bikalimatin fa'atammahun. Monggo. Nggih. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Nah itu tasdidnya ada dua, ro bertasdid dan ya juga bertasdid ya. Nah, terus membacanya begini. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifin. Wal akifina war ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات punika sak niku makhrajipun ujung lidah dikenakan dengan gigi yang atas. Nyuwun sewu saged ningali teng sak niki dikenakan nggih. Minat sa gitu. Sa nggih. Sa nggih. Sa nggih, ngoten nggih. Warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhu billahi wal yaumil akhir. Monggo. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar. Wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah baca beberapa ayat Al-Quran. Sekarang kita akan bacakan terjemahnya. 120 surat Al-Baqarah. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang artinya dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad, wahai Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menerangkan orang-orang Yahudi itu saking hasadnya, saking irinya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta umatnya, mereka sudah dinas di dalam Al-Quran tidak akan rela, tidak akan puas, tidak akan senang sampai baginda Nabi Muhammad bahkan umatnya mengikuti agama mereka. Maka kita kalau kepada orang Yahudi dan Nasrani itu seharusnya punya sifat kehati-hatian yang luar biasa. Tapi jangan terus kita memahami, wah kalau begitu kita harus kejam kepada mereka. Tidak. Nah, tetap di dalam agama Islam itu diajarkan yang namanya toleransi beragama, Akan tapi toleransi beragama pun ada batasannya. Itu kalau di dalam fikih sudah dijelaskan, di dalam negara Islam atau orang yang mayoritas Islam itu orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang yang non Muslim bisa tinggal.
di negara orang Islam, tapi dengan syarat mereka membayar jizyah. Itu diantara syaratnya. Kalau memang seandainya ada satu negara yang hukumnya, kemudian pemerintahnya semua mengikuti aturan agama Islam, gitu. Maka dari sini bagaimana Allah sudah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan rela sampai kita orang Islam meninggalkan agama Islam dan mengikuti agama mereka yang bengkok. Kemudian hadirin sekalian, Allah berfirman, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah sesungguhnya petunjuknya Allah lah, itulah petunjuk yang benar. Maknanya bagaimana? Annal Islam huwad dinul haq wa ma'adahu fahuwa dhalal. Agama Islam itulah agama yang hak setelah diturunkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memudahkan memahami, itu istilahnya agama-agama yang terdahulu itu sudah dinasakh ya, atau mohon maaf bisa dikatakan bisa sudah kedaluarsa lah. Nah, setelah diturunkannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sebagai seorang hamba, manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah, jantung kita digerak-gerakkan oleh Allah, mata kita dikedap-kedapkan oleh Allah. Ya bagaimana? Ya kita bisanya pasrah. Kalau Allah bilang sudah agama yang dulu sudah dinasah, sudah dihapus, tinggal sekarang agama Islam yang diridhai oleh Allah, innad dina indallahil Islam. Ya sudah, sikap kita sebagai hamba yang taat kepada tuannya, kita hanya bilang sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaatinya, mematuhinya, gitu. Kemudian hadirin sekalian, wala ini tabata ahwaahum. Kalau seandainya kamu wahai Muhammad, begitu juga umatnya kok mengikuti agama mereka, naudzubillah kok bisa murtad ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kok sampai ada orang Islam setelah dia tahu bahwasanya agama yang benar setelah diturunkannya Islam kepada baginda Nabi Muhammad, kok sampai keluar dari agama Islam. Maka ini malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Kamu tidak akan punya penolong selain Allah, itu nggak akan ada penolong. Maka dengan adanya kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, kita bisa ambil pelajaran ya. Adanya gunung meletus, ini yang lagi viral sekarang teng NTT ya. Ada gempa dan lain sebagainya itu. Nah ini hadirin sekalian, malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Kita tidak punya penolong selain Allah ya. Orang yang bisa mengayomi kita, melindungi kita. Nah itu orang-orang iman kok nyatanya masih terkena musibah juga. Lah inilah apabila kemaksiatan, perbuatan dosa itu sudah merajalela, orang toleh, orang nakal, orang soleh, orang yang baik, ya itu ya kena semua. Baik, ini teman-teman kita yang sedang bergerak di Semeru itu, ada satu masjid itu yang di situ hidup amal silaturahim, musyawarah itu tidak terkena bencana, Pak. Katanya satu kaca pun nggak ada yang pecah, katanya. Allah. Ini sekarang ada jamaah gerak di sana itu. Inilah bukti bahwasanya apabila orang itu kembali kepada agama Allah, bukti apabila orang itu kembali taat kepada Allah, lah ini Allah akan selamatkan. Kalau seandainya tidak diselamatkan di dunia, orang-orang yang baik pun kena musibah, ya paling tidak nanti di akhirat dia akan dikumpulkan di golongannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selalu berdoa sebagaimana yang diajari oleh guru kita, Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa juhdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepada Engkau istiqomah, selalu ajek ya, selalu mengamalkan agama Islam, selalu iman. Al-istiqomah ala syariatil gharra, at-taubah. Pertama taubah dulu, kembali kepada Allah. Kita yang namanya manusia tidak lepas, tidak luput dari kesalahan, dari kekeliruan. Maka kita selalu minta apabila tergelincir dalam suatu perbuatan kemaksiatan atau dosa, kita diberi hati yang selalu tobat kepada Allah, tidak diberi hati yang sombong, yang gengsi bertobat kepada Allah.
Wal inabah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bagaimana? Kita diberi kesenangan, diberi kenikmatan, kita diberi mungkin sedikit musibah atau ujian, sakit dan lain sebagainya. Itu semua kita kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi hati kita selalu menghadap kepadanya. Saya diberi nikmat, tidak sombong. Saya diberi musibah, tidak kecil hati, tidak mengeluh. Semua aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, at-taubah wal inabah wal istiqomah, selalu istiqomah ala syariatil gharra, di atas syariat yang cemerlang, yaitu syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas jalan yang betul-betul putih, yaitu sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Kemudian ayat berikutnya hadirin sekalian, ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini menerangkan suatu golongan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi yang membaca kitab Taurat, orang Nasrani yang membaca kitab Al-Injil. Mereka mau masuk Islam, ya. Mereka mau mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab apa? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka mau membaca kitab yang Allah turunkan kepada mereka dengan semestinya, dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ini diantara asbab ketetapan hati sebagian kelompok orang-orang Yahudi Nasrani yang mau pasrah kepada baginda Nabi Muhammad, mau masuk Islam, karena memang mereka itu mempelajari kitab yang Allah turunkan kepada nabinya dengan sungguh-sungguh. Makanya ada sebuah nasihat yang mengatakan, innallaha habba idza amilal abdu amalan ayyutkinahu. Allah cinta kepada seorang hamba apabila dia mengamalkan suatu amalan, amalannya itu tingkatnya sampai itqon, sampai yakin gitu, sampai betul-betul mantep gitu, nggak ada ragu-ragunya sama sekali gitu. Nah, misalkan kita mengamalkan, mempelajari Al-Quran, ini dipelajarinya dengan betul-betul, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, idhar, idgham, gunnah, ikhfa'nya dipelajari, ya. Kemudian haqqa tilawatinya juga termasuk apa? Membaca terjemahannya atau makna-maknanya. Lah, dengan inilah nanti dari Al-Quran sebagaimana yang difirmankan di dalam awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang itu akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran apabila mempunyai sifat takwa, gitu kan. Orang akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah dari Al-Quran ketika dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan semestinya, dengan adab yang benar, nah, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang betul-betul hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang Yahudi saja, mereka membaca kitab Taurat Injil dengan semestinya, dengan sungguh-sungguh. Mereka ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman dengannya, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mereka ingkar dengannya, maka dengan Al-Quran mereka itulah orang-orang yang rugi, ya. Makanya yang rugi itu bukan Al-Qurannya, bukan baginda Nabi Muhammad, bukan sahabat, bukan orang-orang iman, orang-orang Islam. Yang rugi malah mereka sendiri yang ingkar dengan kebenarannya kitab Al-Quranul Karim, ya. Nah, ini kalau dulu Kiai memberikan nasihat, sebenarnya kalau orang itu tidak mengamalkan agama atau tidak iman kepada Allah, yang rugi itu bukan Allah. Yang rugi itu kita sendiri, gitu. Yang rugi itu malah kita sebagai hamba kok tidak mau mengamalkan agama, tidak mau iman kepada Allah. Toh kalau seandainya kita iman kepada Allah, kita berbuat kebaikan, itu pun tidak menambahkan keagungan Allah, tidak menambahkan kemuliaan Allah. Itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Kita meninggalkan agama,
madarat atau bahayanya tidak kembali kepada Allah, kembalinya kepada kita sendiri. Ya, maka ini nasihat yang luar biasa ini ya. Maka kalau kita mau merenung, ya, aku taat kepada Allah nggak taat, ya Allah itu sama saja. Tapi yang rugi diriku. Nah, umur semakin habis, semakin dekat dengan kematian, kok malah tidak semakin taat kepada Allah. Gitu. Baik, ayat berikutnya ayat 122, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Nah, ini peringatan yang khusus kepada Bani Israel sebenarnya ya. Akan tapi ini disebutkan di dalam Al-Quran, berarti juga Allah peringatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang telah diberikan nikmat. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak, Pak. Sehingga di dalam Al-Quran itu diterangkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian semua menghitung-hitung, menjumlah nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Kalkulator yang besar kayak apapun, kemudian itu komputer yang besar kayak apapun ya, RAM-nya itu untuk menghitung nikmatnya Allah tidak akan mampu gitu ya. Itu saja ada yang menghitung itu oksigen itu ya. Kalau kita beli itu satu tabung berapa harganya itu? Masya Allah, ratusan ribu ya. Ya, kita sedangkan sudah bernafas, mungkin sudah ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun mungkin ya. Nah, satu hari itu kalau kita nafas tidak diberi oleh Allah secara cuma-cuma, itu perlu tabung oksigen berapa itu? Masya Allah, mungkin 3 sampai 4 tabung ya. Kalau satu hari aja perlu 3 tabung, satu tabungnya harga 400.000 katakan misalkan. Kita hitung saja 400.000 kali 3, 1.200.000. 1.200.000 kali berapa puluh tahun kita sudah hidup di dunia ini. Allah. Kalau seandainya Allah minta bayaran nafas yang telah diberikan olehnya kepada kita secara cuma-cuma, Masya Allah, sawahnya kita itu dijual nggak bisa ngelunasi Pak, Masya Allah. Belum nikmatnya jantung, belum nikmatnya ginjal ya. Belum nikmatnya kita bisa merasakan manisnya madu, bisa merasakan lezatnya apa nih, ya. Masya Allah, bisa menikmati sate ayam Madura, Masya Allah. Nasi pecel Magetan, apa yang terkapil ngeten niku. Nah, ini kalau seandainya ya Allah minta bayaran ini semua, Masya Allah, nggak bisa kita menghitungnya itu, nggak bisa membayarnya, nggak bisa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Bani Israel, begitu juga pada kita. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan nikmat yang teragung terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan umat akhir zaman paling kecil tubuhnya, ya, paling pendek juga tubuhnya itu. Nah, kalau kita ziarah ke syuhada Uhud itu, ya, makamnya Sayyidina Hamzah niku, pamannya baginda Nabi, itu makamnya kurang lebih 7 meter atau 8 meter gitu Pak. Kalau saya pernah ziarah di Wadil Ahqaf, di makamnya Nabiullah Hud, itu saya hitung kurang lebih panjangnya 25 meter Pak. Mulai dari mustaka beliau, kepala beliau yang mulai sampai kakinya itu kurang lebih 25 meter. Nah, sedangkan kalau menurut ilmu hadis, panjangnya mbah kita Nabi Adam, nah itu kurang lebih 70-an dhira lebih ya. Satu dhiranya 48 cm. Nanti berapa itu Pak Arif, bisa di nggih. Nggih. Ini kok berarti 30 meter ya, kurang lebih ya. Nah, 33 meter panjangnya itu Pak, Masya Allah. Anu niku napa dedeke pohon kelapa berarti ya, kurang lebihnya itu.
Akan tetapi hadirin sekalian, umatnya baginda Nabi nanti dia katakan umat-umat yang sebelum baginda Nabi Muhammad tidak akan masuk surga dulu, sebelum semuanya umatnya baginda Nabi masuk surga terlebih dahulu. Maka inilah bagaimana bentuk syukur kita terhadap Allah atas dijadikan nikmat sebagai umat Nabi. Kita usaha lagi dan lagi seluruh sunnah-sunnah beliau kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah ya. Kemudian ayat berikutnya hadirin sekalian, ayat 123, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha 'adlu wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Inilah yang kita takutkan di hari kiamat kelak, ya. Di hari yang di situ tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang kita harapkan dari syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari itu hadirin sekalian, di hari mahsyar, terutama setelah orang dibangkitkan dari kuburan, dikumpulkan di suatu tempat yang namanya mahsyar, tempat perkumpulan, ya. Di waktu itu di dalam hadis diceritakan matahari didekatkan di atas kepala kita hanya jarak 1 jengkal begini saja. Nah, yang sekarang dunia ini saja yang katanya lapisan ozon semakin bolong-bolong ya, panasnya sudah seperti ini ya. Apalagi kalau matahari tidak ada lapisan ozonnya didekatkan di atas kepala kita, jaraknya 1 jengkal ya. Maka waktu itu orang sudah hiruk pikuk, lari ke sana kemari, lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya nggak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Lari kepada Abul Bashar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya tidak mampu. Lari kepada Nabi Musa yang katanya kalimullah. Nabi Musa pun mengatakan, saya pernah berbuat suatu kesalahan, yaitu membunuh seseorang di kalangan Bani Israel, ya. Maka saya tidak mampu. Larilah kepada Ruhullah Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak mampu. Akhirnya baginda Rasulullah SAW waktu itu sedang sujud. Semua nabi dan rasul mengatakan kepada seluruh manusia, larilah sana kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, akhirnya baginda Nabi ketika tengah-tengah sujud mendapatkan perintah oleh Allah dari Allah, irfa ra'sak saltutoh syafi'tu syafa'. Wahai Muhammad, kamu angkat kepalamu, mintakanlah syafaat atau pertolongan untuk mereka, pasti kamu akan diberi pertolongan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Kamu diberikan izin untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Semoga termasuk kita semuanya. Amin amin. Maka inilah hadirin sekalian, kita hendaklah ada rasa takut terhadap hari-hari tersebut, hari kematian kita, hari ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, apa yang kita siapkan untuknya itu. Nah, di antara persiapannya kita mau ngaji seperti ini, ya. Nah, dikatakan kalau orang itu berangkat dari rumah, jenengan berangkat melangkahkan kaki dari menuju majelis ilmu, itu ikan-ikan yang ada di laut, burung yang berterbangan di angkasa, hewan-hewan yang ada di hutan sana membacakan istighfar. Nah, membacakan istighfar. Bahkan kalau anak cucu kita belajar agama, mulai membaca alif ba ta sa, membaca Al-Qur'an, itu katanya orang tua yang di dalam kuburan itu, kok seandainya dia disiksa oleh Allah, anaknya belajar, siksanya akan dihentikan katanya. Allah. Dan ada di bayannya Kiai Uzairon, beliau membaca satu kitab itu, ada orang tua yang dia di dalam kuburannya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba Allah bilang kepada malaikat yang menyiksa, wahai malaikatku, hentikan siksaanmu kepada hambaku itu. Maka malaikat itu bertanya, ya Allah, kenapa ini hamba memang sudah layaknya disiksa, dosanya itu belum habis, belum lunas itu. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang menyiksa, malaikat, aku malu menyiksa hambaku di dalam kuburannya, sedangkan anaknya di dunia sedang belajar ilmu agama. Allah.
Nah, maka kita arahkan insyaallah ya anak cucu kita untuk belajar agama. Ya, baik. Ayat berikutnya ayat 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadidz zalimin. Yang artinya, dan ingatlah 123 nggih, 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku ya Allah. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Jadi hadis sekalian, ini dalam kitab tafsir diceritakan Allah menguji Nabi Ibrahim beberapa kalimat. Ujiannya itu maksudnya apa? Allah perintahkan kepada beliau beberapa kalimat. Di antaranya apa? Berkhitan, gitu. Berkhitan, kemudian mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Mohon maaf, ini kelihatannya jorok, tapi ini syariat Pak, kita sampaikan, ya. Maka hadirin sekalian, fikir Nabi Ibrahim ketika diuji beberapa perintah tadi bukan hanya sekedar mewujudkan, tapi fikir beliau adalah menyempurnakannya. Di sini dijelaskan fa'atammahun. Nah, akhirnya apa? Karena Nabi Ibrahim punya fikir ketika diperintah oleh Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mewujudkan perintah tersebut akan tetapi menyempurnakannya. Maka Allah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kalau begitu saya akan jadikan kamu wahai Ibrahim sebagai pimpinan untuk para manusia. Nah, ini kata para ulama ahli tafsir, umatnya baginda Rasulullah SAW juga apabila dia diperintah dengan sesuatu kok mewujudkan perintah tersebut dengan sempurna, nanti suatu saat lama-kelamaan dia akan dijadikan pimpinan. Nah, orang yang tekun sholat jamaah, menyempurnakan sholat jamaah, tidak tertinggal shaf awal, kemudian menyempurnakan syarat rukunnya, bacaannya bagus, lama-lama dia akan diangkat jadi imam masjid juga. Leres sama betul Pak? Nah, leres gitu. Wah, ini sudah hanya Pak Kiai ini, wong dia sudah istiqomah sholat jamaah kok. Ini yang layak jadi imam ya beliau. Pasti itu. Dimanapun saja berada seperti itu. Nah, orang yang dia ini menyempurnakan di dalam perjuangan agama, orang tabligh itu hadir musyawarah harian, kemudian silaturahim harian, gitu, keluar 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap, pasti nanti suatu saat dia akan jadi penanggung jawab, akan jadi pimpinan, gitu. Orang yang dia menekuni misalkan membaca tahlil itu ya, nah, lama kelamaan apa jadi imam tahlil ya, jadi Pak Mudin gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, akan tetapi Allah juga berfirman qala la yanalu ahdidz zalimin. Nabi Ibrahim setelah diberi hadiah oleh Allah dijadikan pimpinan untuk manusia, maka beliau fikir anak cucunya. Begitu juga umat-umat yang setelahnya. Kalau begitu ya Allah, bahasa kita ya, yang kau jadikan pimpinan jangan saya saja, anak cucuku dan juga orang-orang setelahku. Yang menyempurnakan perintahmu kau jadikan pimpinan. Iya, itu semua akan saya jadikan pimpinan, akan tapi janjiku ini tidak diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Nah, zalim itu sudah sering kita sampaikan, meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Nah, kemudian hadirin sekalian ayat berikutnya 125. Wa il ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifin wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Jadi ayat ini hadirin sekalian menceritakan bahwasanya Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang berada di Makkah sana,
Nah, ini Allah jadikan tempat keamanan dan juga tempat berkumpulnya manusia untuk tawaf, sholat, baca Al-Quran, bermunajat kepadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini adalah tempat pijakan kaki yang Nabi Ibrahim menginjak di tempat tersebut untuk memperbaiki Ka'bah Al-Musyarrafah. Gitu. Nah, itu yang sekarang diabadikan itu di dalam kerangkeng yang berwarna keemas-emasan niku nggih. Nah, itulah yang dinamakan makom Ibrahim. Maka kalau kita melihat telapak kaki beliau saja gedenya seperti itu, apalagi orangnya. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, Allah pun menjanjikan kepada Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail, untuk berkhidmat membersihkan rumahnya Allah. Jadi membersihkan masjid, musola, tempat ibadah itu bukan pekerjaan yang hina, karena dulu adalah pekerjaannya Nabi Ibrahim dan putra beliau. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk Nabi dan Rasul. Maka kita jangan gengsi, Pak, walaupun nyapu, bersihkan sawang-sawang atau serangga-serangga di masjid, kita jangan malu. Kita merasa ini loh dulu tugasnya orang yang suci, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita tawadhu, belajar ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan ayat berikutnya, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dialah Allah berfirman, dan kepada orang kafir aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang di Mekah, tamu-tamu Allah yang sedang haji umroh, masya Allah, buah-buahan melimpah ruah di sana. Buah-buahan dari Thailand, ya, pisang pun dari Thailand. Dari mana? Walaupun di Mekah itu nggak ada pertanian yang subur, tapi Allah kirimkan buah-buahan itu dari seluruh penjuru dunia. Ya. Nah, inilah berkah doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama memahami hadis sekalian, Nabi Ibrahim setelah diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat membersihkan Ka'bah, membersihkan Baitullah, beliau berdoa, maka Allah kabulkan doanya. Nah, disinilah ada rahasia. Orang yang dia berkhidmat memakmurkan masjid-masjidnya Allah, azan, iqomah, kalau sebelum sholat jamaah membersihkan masjidnya, setelah itu kok dia doa, ini doanya mustajab. Allah, pripun Pak? Niat masyaallah ya. Allah. Maka ini sekalian, jadi berkhidmat rumahnya Allah itu bukan perkara yang hina, malah justru menjadi asbab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Lah ini orang-orang kafir ini diberi kenikmatan yang sementara di dunia. Maka benar apa yang dikatakan dalam hadis, ad-dunya jannatul kafir, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang yang beriman. Ya. Karena apa? Karena orang kafir itu dikatakan di surga, di dunia, di surga ini sebagai surga, karena ketika sudah ke akhirat mati itu siksaannya luar biasa. Ya. Nah, sedangkan orang iman, kenikmatan yang ada di dunia dibanding dengan kenikmatan yang di akhirat itu nggak ada tandingannya apapun. Nah, makanya walaupun orang iman sebenarnya juga mendapatkan kenikmatan, makan enak, dilayani dan lain sebagainya, tapi dibanding kenikmatan di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Maka di dunia pun dianggap seperti di dalam penjara. Maka inilah sekalian, dan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali untuk mereka. Semoga Allah selamatkan kita semua dari api neraka. Begitu juga anak cucu kita, amin Allahumma amin. Baik, ada 5 menit untuk bertanya, silahkan Bapak. Nggih, monggo. Jadi dikatakan untuk zalim itu adalah menempatkan
menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nggih. Kayak contohnya umpama ada orang kecelakaan sandung itu, terus bilang astagfirullah, itu kan enggak pada tempatnya. Nggih. Katakan zalim. Nggih. Itu zalim di sini maksudnya adalah yang bukan pada tempatnya, itu yang sekiranya di situ tidak ada kaitan yang pas itu Pak ya. Kalau dia kesandung kok bilang astagfirullah, mungkin saja itu tidak dikatakan zalim karena dia mengingati dosa-dosanya sebab dosa Allah berikan sedikit cubitan berupa kakinya kesandung gitu, sehingga dia ingat astagfirullah, aku punya dosa apa ini. Jadi zalim itu misalkan begini ya, nopo misalkan makanan lah ya, makanan yang seharusnya dimakan masih layak gitu, lah kok malah dimakankan bebek misalkan ya. Nah, kecuali kalau makan sudah basi kan tidak layak untuk manusia. Lah ini kalau dimakan manusia malah sakit perutnya. Lah ini biar tidak mubazir, alternatifnya dikasihkan hewan ternak misalkan begitu ya. Makanya itu orang kalau diberi rezeki Gusti Allah makan itu kok disia-siakan, itu alamat bangkrut katanya. Makanya dulu Kiai itu mengajari kalau ada makanan yang jatuh sekiranya masih bersih ya, kita ambil, kita makan. Bahkan di dalam adab makan itu dicontohkan itu, kalau seandainya sudah kenyang kok nasinya masih lebih, ini kita niatnya bukan dibuang, tapi niatnya untuk khidmat makhluk yang lain ya. Misalkan makhluk ikan di sungai ya, untuk khidmat lele dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai ada ini rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kok malah disia-siakan atau dibuang. Maka itu termasuk perbuatan yang zalim. Misalkan perbuatan yang zalim yang tidak semestinya, peci ya, peci ini kan letaknya di kepala, lah kok malah ditaruh di kaki, dibuat sendal. Nah ini namanya zalim. Sebaliknya sendal seharusnya di kaki, lah kok malah diletakkan di kepala, maka itu zalim. Kurang lebihnya begitu. Maka untuk mengetahui ini sebenarnya semestinya di mana, inilah kita perlu belajar ilmu agama. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya, monggo. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Apakah hanya pada saat Nabi Ibrahim saja, masanya Nabi Ibrahim? Nggih. Nggih. Ini di sini kan memang menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Tapi kisah ini diturunkan di dalam Al-Qur'an. Tentunya kalau sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, ini juga berlaku untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lah kadang ada orang bertanya, "Pak, saya kan enggak keturunan Nabi Ibrahim." Lah, di sini keturunan Nabi Ibrahim itu bukan hanya secara nasab atau secara darah. Orang yang imannya sama dengan iman yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, amal yang sama dengan amal yang dicontohkan Nabi Ibrahim, itu juga bisa dikatakan keluarga beliau. Makanya di dalam Al-Quran itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Jadi setiap orang yang beriman termasuk juga keluarganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah dari turunannya Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi runtutannya begitu. Oke, ada lagi yang tanya, monggo. Cukup Bapak sekalian ya. Baik, kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.